Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Yesus Kristus atau Kristus Yesus, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BPK Gunung Mulia. Ia bernama Gajah Mada. Pantaskah kita putar balik dan menyebut dia Mada Gajah? Pantaskah kita juga menyingkatkan dan menyebut dia Gajah atau Mada? Lalu bagaimana dengan nama Tuhan? Kita menyebut dia dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Yesus, ada yang menyebut Kristus, ada lagi Yesus Kristus. Ada yang lebih lengkap, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada pula yang memutar balik menjadi Kristus Yesus. Mana ya yang betul? Pemakaian nama Kristus memang bisa membingungkan. Gebrakan pertama pemakaian sebutan Kristus terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus. Pada waktu itu di Yerusalem terdapat banyak pengunjung dari berbagai negara Timur Tengah dan sekitar Laut Mediterania. Karena di Yerusalem sedang berlangsung perayaan Pentakosta, yaitu perayaan panen yang dibarengi dengan pekan niaga tahunan yang bersifat internasional. Para pengunjungnya adalah keturunan Yahudi yang sudah beberapa generasi bermukim di luar negeri dan orang-orang berbangsa lain yang disebut sebagai segala bangsa di bawah kolong langit. Kisah Rasul pasal 2 ayat 5. Lalu di hadapan halayak ramai itu Petrus berseru, "Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Kalimat itu mengandung 4 pernyataan yang mengejutkan kerumunan orang di situ. Pertama, Yesus disalibkan oleh vonis Mahkamah Agama Yahudi dan eksekusinya dilakukan oleh pemerintah Roma. Namun Petrus mendakwa, "Yang kamu salibkan orang-orang dari berbagai negara itu tidak tahu menahu, tetapi tiba-tiba didakwa bersalah." Agaknya di sini Petrus menekankan bahwa yang menyalibkan Yesus bukanlah satu bangsa tertentu, melainkan segala bangsa turut bersalah dan mengakibatkan Yesus disalib. Kedua, Allah membangkitkan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan buah dari suatu tindakan, dan subjek tindakan itu adalah Allah. Dalam beberapa kalimat sebelumnya Petrus menegaskan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Perhatikan awalan mem dan di dalam verba membangkitkan dan dibangkitkan. Ketiga, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Selama ini yang disebut kurio adalah tuan tanah, raja, dan kaisar. Namun melalui kebangkitan ini, Allah membuat Yesus menjadi kurio, yaitu pemilik diri kita. Keempat, Allah membuat Yesus menjadi Kristus. Halayak ramai mengetahui budaya dan alam pikiran Yahudi yang menantikan datangnya sosok masa depan yang disebut Mesias. Lalu di sini Petrus menegaskan bahwa Kristus tidak perlu ditunggu lagi karena sudah datang dan menjadi kenyataan dalam diri Yesus. Agaknya pernyataan Petrus bahwa Yesus dijadikan Tuhan dan Kristus berkembang menjadi pedoman kepercayaan umat. Sekitar 20 tahun kemudian, Paulus mengutip sebuah credo
atau pengakuan iman yang berbunyi Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 11. Simak bahwa kredo itu bukan berpusat pada Allah dan Roh Kudus atau Alkitab, melainkan pada Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal gereja sudah menghayati bahwa pusat iman mereka adalah diri Yesus. Bagi Paulus, pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus merupakan pokok yang sentral. Dalam 8 surat yang pasti ditulis oleh Paulus terdapat lebih dari 200 kali penyebutan Kristus. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus mempunyai titik tolak berkembangnya pemahaman baru tentang sebutan Kristus. Mengingat bahwa sebelum kebangkitannya, Yesus sendiri enggan menyatakan diri sebagai Kristus, sehingga ketiga Injil sinoptik hampir tidak memakai sebutan itu. Penyebutan Kristus dalam tulisan Paulus berkembang menjadi pengganti nama Yesus. Misalnya, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Namun sebaliknya, sering juga dipakai nama Yesus. Misalnya orang yang percaya kepada Yesus. Sering juga kedua nama itu digabung menjadi Yesus Kristus. Misalnya, karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang mengherankan adalah bahwa nama itu juga diputar balik menjadi Kristus Yesus. Misalnya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus sama sekali tidak menjelaskan mengapa ia memutar balik nama itu. Selanjutnya, Paulus juga memakai sebutan Tuhan sebagai pengganti nama Yesus. Misalnya, rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Sebutan Tuhan itu pun sering dipakai di depan nama Yesus. Misalnya, bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan. Ada pula sebutan Tuhan di depan nama Yesus Kristus. Misalnya, dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada rupa-rupa nama dan sebutan bagi Yesus. Ada Kristus, ada Yesus. Ada Yesus Kristus, ada Kristus Yesus. Ada Tuhan Yesus, dan ada pula Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda mulai sedikit bingung? Tahan dulu sebentar. Masih ada lagi sebutan lain, yaitu Tuhan Kristus. Paulus memakai sebutan ini beberapa kali. Namun istilah To Korio Kristo itu tidak muncul dalam susunan kalimat terjemahan Indonesia. Jadi, sedikitnya ada 8 macam sebutan untuk Yesus. Yang dihitung itu hanya dari surat-surat Paulus. Masih ada lagi macam-macam sebutan lain untuk menyebut Yesus sebagaimana terdapat di Perjanjian Baru. Penyebab timbulnya banyak macam nama itu menunjukkan bahwa dengan perkembangan waktu, berkembang pula penghayatan umat terhadap diri Yesus. Sebenarnya nama Yesus hanya satu, yaitu Yesus. Sejak khotbah Petrus di Yerusalem itu, orang mulai menyebut Yesus dengan sebutan Kristus. Gereja-gereja yang paling awal langsung tahu latar belakang sebutan Kristus atau Mesias. Itu karena mereka berasal dari bangsa dan agama Yahudi yang sudah ratusan tahun menunggu kedatangan sosok Kristus atau Mesias. Akan tetapi, masih pada abad ke-1 itu gereja menyebar ke banyak negara dan umatnya lebih banyak terdiri dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak tertarik pada latar belakang timbulnya sebutan Kristus, sebab pengertian yang diurapi tidak mengandung arti apa-apa bagi mereka. Mereka memakai sebutan Kristos dan menyamakan dengan Kristos, artinya yang baik.
Sebab kata Kristos dan Krestos lafalnya sama meskipun dieja berbeda. Oleh sebab perkembangan itu, terdapatlah berbagai nama dalam kitab-kitab Perjanjian Baru untuk menyebut Yesus. Barangkali kita menjadi agak bingung dan bertanya, mana yang paling benar? Mungkin lebih baik kita tanyakan sendiri pada Tuhan Yesus. Kebetulan Tuhan ada di perpustakaannya. Tuhan, ada rupa-rupa nama untuk Tuhan. Ada yang menyebut Yesus Kristus. Ada lagi yang menyebut Kristus Yesus. Ada juga yang menyebut Isa Al-Masih. Pokoknya banyak macam nama. Menurut Tuhan, mana yang betul? Mendengar pertanyaan itu, Tuhan tersenyum, lalu menunjukkan buku tebal yang sedang dibacanya. Di sampul buku itu tertera kumpulan cerita William Shakespeare. Lalu tetap tersenyum, Tuhan membacakan sebuah kutipan. Apakah sebuah nama? Sekuntum bunga mawar yang disebut dengan nama apapun, harumnya tetap harum bunga mawar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami semakin memahami makna dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.